kakak, apa yang dimaksud dengan wabah? Jadi menurut saya wabah itu adalah sebuah penyakit yang menyerang secara geografis dalam lingkup daerah dalam jumlah banyak. Oh, seperti itu. Ya, jadi wabah itu tersebar di secara geografis. Jadi wabah itu menyerang daerah. Pertanyaan kedua, menurut kakak, apakah virus corona termasuk wabah dan apa pengertiannya? Ya, jadi menurut saya itu virus corona itu termasuk wabah karena dia menyerang dalam lingkup secara geografis. Dan pengertian dari virus corona sendiri itu dia itu sebuah virus yang katanya berasal dari kelelawar sih. Oh, Cina ya? Ya katanya, kan itu belum akurat juga. Pertanyaan ketiga dari saya kakak, dalam keadaan wabah penyakit virus corona yang saat ini menyebar luas, apa saja hak kesehatan masyarakat yang didapat dari pemerintah? Tak kelihatan. Nah, jadi menurut saya itu seharusnya pemerintah itu bisa menyediakan cek kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang terutama yang kurang mampu. Karena untuk itu sendiri kan tes apa buat corona itu, ya rapid test itu kan seperti itu biayanya juga cukup tinggi kan. Jadi seharusnya pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat itu sebenarnya mampu menciptakan buat cek kesehatan secara gratis, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Pertanyaan berikutnya, bisnis atau kantor apa saja yang tidak dapat beroperasi saat kondisi COVID saat ini? Jadi kalau masalah bisnis itu sebenarnya dampak yang paling dirasakan adanya virus corona ini menyerang para pelaku usaha mikro. Jadi itu sangat terdampak karena dia cenderung usaha mikro kan modalnya kecil, jadi dia cenderung besar. Nah terus untuk masalah sektor, kalau untuk sektor itu yang paling terserang adalah sektor pariwisata. Karena tahu sendiri kan dampak dari corona ini adanya terus kebijakan PSBB dan lain sebagainya, itu bakal menghambat pariwisata ini. Apakah warung makan seperti warteg, restoran itu apakah tetap boleh buka? Jadi seperti ini ya Mbak, ketika warung atau restoran itu tutup, maka perekonomian dari suatu negara itu juga akan berhenti. Bukan berhenti sih, tapi berkurang. Pendapatan negara itu pasti berkurang. Jadi cenderung langkah yang bijak itu warung sama restoran itu tetap dibuka. Karena apa? Orang pasti butuh makan kan. Nah, jadi ketika warung atau restoran itu buka tapi tetap menjaga protokol kesehatan itu. Jadi kayak misal 3M cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, apakah boleh melakukan PHK dengan alasan adanya virus corona? Jadi sebenarnya kalau untuk masalah PHK sendiri itu kan sebenarnya ada undang-undangnya kan, undang-undang dari manajemen sumber daya manusia yang mengatur tentang adanya PHK. Jadi perusahaan itu sebenarnya tidak boleh asal comot PHK itu sebenarnya. Tapi di sisi lain, ketika suatu perusahaan yang terserang virus corona itu dampaknya secara langsung itu terasa, itu kan pendapatan dari perusahaannya kan juga akan turun kan, dan itu akan ketika tidak merampingkan karyawannya atau pekerjaannya itu bahkan menambah kos, biayanya itu bakal sangat jadi beban gitu. Nah, untuk itu kalau menurut saya sih ya wajar-wajar aja, asal cenderung tetap memenuhi syarat tersebut. Jadi misal nggak boleh sembarangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menunda pembayaran kredit dengan alasan adanya virus corona? Jadi kalau menurut saya itu sih tergantung perusahaannya aja. Pertanyaan berikutnya, saat adanya COVID-19, oknum keamanan seperti polisi memberikan himbauan untuk tidak boleh berkerumunan. Bahkan orang makan di luar saja dibubarkan, lalu membuat kericuhan antara pedagang dan polisi. Dan pedagang berkata, kami para pedagang tidak bekerja, tidak dapat penghasilan dan tidak bisa makan. Berbeda dengan Pak Polisi yang selalu dibayar oleh pemerintah dalam keadaan apapun. Bagaimana hal itu menurut Anda? Jadi itu sebenarnya menurut saya itu etikal dilema dari sebuah adanya perang. Nah, masing-masing di sisi lain kan seperti tadi pedagang pengen punya penghasilan, tapi di sisi lain polisi juga harus menjalankan tugas sebagai pengawas negara ya kan. Nah, seharusnya hal itu jangan sampai menimbulkan gaduh lah. Biasanya ketika udah diputuskan pemerintah, kalau pedagang itu seharusnya harus tetap memenuhi protokol
orang-orang masyarakat sekitar protokol, ya ayolah kita sama-sama menjaga sebuah protokol itu biar nggak terjadi kericuan. Polisi juga nggak bisa disalahin, soalnya dia kan juga menjalankan sebuah peran. Ya, makanya dari itu, yaitu namanya etikal dalam sebuah peran, etikal dilema dalam sebuah peran. Pada masa pandemi COVID-19, perusahaan sektor apa yang paling terdampak? Jadi dampak COVID ini kan sangat gede banget ya, Mbak. Iya. Masyarakat mendapatkan penghasilannya turun. Nah, menurut saya sektor yang paling terpengaruh, dampaknya yang benar-benar paling terpengaruh itu adalah sektor pariwisata. Ya, pariwisata itu yang paling benar-benar terkena dampak. Apalagi adanya PSBB ini, seperti yang saya sudah jelasin tadi. Pertanyaan. Lalu, sektor mana saja yang masih dirasa masih dapat untung, yang masih diuntungkan? Kalau untuk sektor yang masih diuntungkan itu, menurut saya itu adalah sektor kesehatan. Itu yang paling diperuntungkan. Karena masyarakat adanya pandemi virus corona ini cenderung akan banyak mengeluarkan spend money buat beli perubatan gitu. Sejak adanya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak UMKM yang kehilangan customer, bahkan ada yang sampai berusaha. Hal ini jika tidak diatasi akan menyebabkan kondisi perekonomian menurun. Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah terkait kasus UMKM yang terjebak pandemi saat ini? Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan seperti adanya BLT, bantuan langsung tunai itu untuk para pelaku UMKM sebesar 2,4 juta. Jadi per bulan para UMKM disubsidi, diberikan modal buat untuk mengatasi masalah gulung tikar tadi. Jadi pemberian subsidi itu merupakan solusi dari pemerintah. Mas, dengan PSBB dan apa tujuan dari dilakukannya PSBB? Jadi PSBB sendiri itu kan pemutusan sosial berskala besar. Iya, benar. Jadi tujuan dari PSBB sendiri itu memutus rantai persebaran COVID. Jadi biar masyarakat itu tidak cenderung berkerumunan, gitu. Jadi dibatasi. Dan PSBB dengan karantina. Jadi PSBB seperti yang saya jelasin tadi, pemutusan sosial berskala besar. Jadi itu masyarakat masih boleh keluar rumah, Tapi dibatasi. Iya, tapi dibatasi. Tapi sementara karantina itu per orang itu harus berada di suatu tempat. Jadi dia tidak boleh keluar. Seperti di rumah gitu ya. Ya, seperti itu, di kamar, di rumah. Bagaimana saran Anda terkait adanya COVID saat ini? Ya, jadi saran saya ini kan COVID di Indonesia sendiri kan udah mengalami peningkatan kan, hampir menembus total itu hampir menembus 1 juta orang, 1 juta jiwa. Jadi untuk saran saya itu masyarakat harus lebih tetap menjaga protokol kesehatan, kayak cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan itu harus seling. Apa harapan Anda dengan adanya COVID saat ini yang semakin merebak? Jadi harapan saya sendiri, masyarakat itu tetap harus patuh terhadap protokol, jangan sampai melalaikan protokol kesehatannya itu. Dan harapan saya semoga jika masyarakat dan pemerintah sangat konsisten, benar-benar mendukung, itu harapan saya ya terjadi penurunan tingkat kasus COVID di Indonesia.